Ketika mendengar kata pemimpin, apa yang pertama terlintas di pikiran kalian? Struktur organisasi, target penjualan, atau mungkin keputusan yang serba dingin dan rasional? Di zaman di mana teknologi dan efisiensi mendominasi, kita sering lupa satu hal. Yang kita pimpin adalah manusia, bukan mesin. Halo, selamat datang di vlog saya. Perkenalkan, nama saya David Julian Sritonga, mahasiswa Unsiah S1 Manajemen. Saat ini saya akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan krusial di masa depan, yaitu estetika humanisme leadership. Sebuah konsep di mana kepemimpinan dipandang bukan cuma sebagai instrumen manajemen, tetapi sebagai sebuah karya seni yang memanusiakan manusia. Secara sederhana, estetika berkaitan dengan rasa, keindahan, dan keharmonisan. Sedangkan humanisme menempatkan nilai dan martabat manusia di titik tertinggi. Jadi ketika kita bicara tentang estetika humanisme dalam kepemimpinan, kita tidak sedang membahas cara mengatur orang agar bekerja lebih keras. Kita sedang membahas bagaimana seorang pemimpin menciptakan ekosistem yang harmonis, indah, dan memberdayakan manusia sebagai manusia. Sama seperti pelukis yang tahu kapan harus memberi warna terang dan gelap. Seorang pemimpin yang estetik tahu kapan harus mendorong, kapan harus mendengar, dan kapan harus memberi ruang bagi anggotanya untuk berkembang. Pertama, empati dan suara. Dalam estetika humanisme, mendengarkan bukan sekedar menunggu giliran bicara, tetapi sebuah bentuk penghormatan. Pemimpin yang hebat melihat setiap individu sebagai karya seni dengan latar belakang, gagasan, dan potensinya masing-masing. Kedua, merayakan proses dan ketidaksempurnaan. Kepemimpinan menuntut kesempurnaan tanpa celah, mirip algoritma, tetapi kepemimpinan yang humanisme paham bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, ruang aman untuk gagal, dan tempat di mana kreativitas sejati lahir. Ketiga, harmoni sebagai dirijen orkestra. Pemimpin ini tidak harus memainkan semua alat musik, tugasnya adalah menyatukan berbagai nada yang berbeda agar tercipta harmonisasi yang indah. Ketika setiap anggota merasa dihargai, kinerja terbaik akan keluar secara alami. Mungkin ada yang bertanya, tapi kan dalam bisnis atau organisasi hasil akhir dan KPI itu penting, tentu saja. Tetapi kepemimpinan berbasis estetika humanisme tidak menolak hasil, justru sebaliknya. Ketika orang merasa diperlakukan sebagai manusia seutuhnya, diakui rasa berharganya, loyalitasnya, inovasinya, produktivitasnya, mereka akan meningkat secara organik. Menerapkannya bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti menanyakan kabar tim secara tulus sebelum mulai membahas proyek atau pekerjaan. Memberikan apresiasi atas usaha bukan hanya pencapaian, serta memimpin dengan kerendahan hati bukan sekedar otoritas gelar. Pada akhirnya, gaya kepemimpinan kita adalah cerminan bagaimana kita memandang manusia. Kepemimpinan bukan tentang seberapa banyak orang yang melayani kita, melainkan berapa banyak kehidupan yang bisa kita sentuh dan kembangkan secara indah. Semoga di manapun kalian memimpin saat ini, baik di kantor, komunitas, bahkan keluarga sekalipun, kalian bisa membawa sentuhan seni yang memanusiakan manusia. Terima kasih sudah menonton. Tetaplah menjadi pemimpin yang menyebar kehangatan dan inspirasi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.
Leadership is not a display of power, but the art employing human dignity. Thank you.